Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada ponsel paling goib selanjutnya dari Infinix, yaitu Infinix GT10 Pro. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan ponsel dari Infinix GT10 Pro ini? Ya, meskipun buat sekarang ini memang tanggal peluncurannya masih cukup lama, ya kurang lebihnya ada beberapa hari lagi lah. Nah, sekarang ini kita udah ada satu buah ponsel tersebut. Dan buat kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita unboxing sama-sama buat paket dari Infinix GT10 Pro ini. Nah, ini masih tersegel ya, masih tersegel 12/8. Apa nih maksudnya? Oke, kita buka terlebih dahulu. Oke, jadi buat tampilan boxnya ini udah pakai warna hitam ya, pakai kombinasi warna orange dan juga warna silver atau abu-abu. Nah, buat ini point ceilingnya bisa kita lihat sama-sama. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 8050 6nm gaming 5G prosesor. Punya RAM gede di 8GB plus internal di 256GB. Kemudian punya extended RAM hingga 16GB, lebih tepatnya ya 8/8 lah. Layarnya udah pakai AMOLED resolusi Full HD Plus 10 bit dengan opsi refresh rate di 120Hz. Kemudian punya Ultra Graphic Power, Clean and Pure OS. Ini nih yang paling mantap. Punya Cyber Mecha Design Weight Mini LED Indicator. Nah, langsung aja yuk. Ini kita unboxing dan ini udah nggak ada segelnya ya. Nah, kemarin sih katanya buat ngambil kartu garansinya sih katanya. Nah, langsung aja ya. Ini kita unboxing sama-sama ponselnya. Ini buat ponselnya dari Infinix GT10 Pro. Kita taruh terlebih dahulu di sini biar kalian juga nggak penasaran ya. Langsung kita lihat sama-sama. Ini nggak ada SIM ejectornya, bukan di situ berarti ya. Nah, ini ada buku-buku sakti dari Infinix GT10 Pro. Kita taruh lagi di sini, di atasnya aja lah. Selanjutnya nih kita mendapatkan stiker yang ini udah kelihatan gamingnya, kental banget buat pesona gaming dari Infinix GT10 Pro. Kemudian kita mendapatkan nih anti gores bawaan atau bonus anti gores. Lanjut lagi, dan ini case-nya kayak gini ya. Buat tampilan case dari Infinix GT10 Pro. Lanjut lagi, di sini adapter chargernya di 45 watts. Buat kabel chargernya udah pakai letter L kayak gini, mantep. Warnanya juga orange, jadi kombinasinya itu ya cukup bagus lah, meskipun ini warna putih. Kabelnya oranye kan kelihatan unik sih sebenarnya, lucu gitu. Oh bentar, kita lihat lagi nih. Buat SIM ejectornya ternyata di paling bawah. Gimana tampilan SIM ejectornya? Oh, ternyata tampilan SIM ejectornya masih biasa aja, nggak ada perbedaan dengan seri-seri lainnya. Kalau kemarin di Infinix Hot30 itu kan yang varian gaming edition atau lebih tepatnya yang dapat box gift itu ya. Nah, itu dapat tampilannya tuh kelihatan lebih keren lah kalau kita bandingin dengan SIM ejector yang sekarang ini kita dapetin dari ponsel Infinix GT10 Pro. Oke, inilah tampilan desain dari Infinix GT10 Pro. Tampilan gamingnya nih dapat banget ya. Ini kayaknya masih pakai backdoor plastik sih kalau menurut saya. Suaranya aja kayak gini. Nah, di bagian sini nih bawah kamera kayak ada yang ngeper-ngeper gitu. Ini pakai backdoor plastik, dan ini kayaknya tampilannya bisa kita samain dengan ponsel dari Infinix Note 30 series. Nah, ini di bagian bawahnya di sini ada branding Infinix GT. Biasanya kan nggak gini nih, cuman logo Infinix aja di bagian sini atau brand Infinix aja. Sekarang ini jadi Infinix GT. Kemudian buat tampilan kameranya di sini udah kelihatan berbeda. Ini terdapat 4 lampu LED flash, kemudian ada 3 kamera, dan di bagian samping kameranya ini kayak ada gripnya gitu nih. Ya, kelihatan ya, kayak ada gripnya kayak gini. Kemudian di sini di bagian sampingnya ini ada lampu LED yang nantinya bisa muncul ketika ada notifikasi. Nah, langsung aja buat bodinya ini pakai bodi mengotak seperti ini ya. Kelihatan bagus banget ya, hampir sama dengan Note 30 series lainnya. Ini tombol power, kemudian ada tombol volume. Di bagian atasnya ini terdapat satu buah lubang mikrofon atau noise cancelling. Mantep nih peningkatan kalau kita bandingin dengan Note 30 series. Kemudian ada satu buah lubang speaker, dan di bagian samping kiri di sini terdapat satu buah lubang SIM tray. Dan kita lihat ya, apakah punya 2 SIM plus 1 slot kartu memori atau enggak. Widih, mantep nih. Masih punya slot kartu memori eksternal dan juga 2 kartu SIM, jadi nggak pakai sistem hybrid. Bisa langsung kita pakein 2 SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Keren, nice buat Infinix Indonesia. Dan di bagian bawahnya di sini masih terdapat satu buah lubang jack audio, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga lubang speaker. Dan ini langsung aja buat kita aktifin. Oh iya, ini buat feel genggam, ini terasa nyaman banget, dan ini pakai finishing doff kayak gini ya.
Ini punya kesan 3 dimensi, dan menurut saya buat backdoornya ini enak banget, gak kayak Infinix Note 30 kemarin yang lebih kelihatan gede dan juga lebih bongsor dan juga berat kalau kita bandingin dengan Infinix GT10 Pro. Ini juga nggak mudah ninggalin sidik jari kok, dan ini kelihatan kayak timbul gitu ya. Buat aksen-aksen gamingnya ini mantap banget dah buat Infinix GT10 Pro. Nah, kita setting-setting terlebih dahulu buat tampilannya. Oh iya, ini buat harganya kita dapatnya di harga 3,5 jutaan, tapi karena kemarin tuh ini dikirimnya cukup lama ya, 2 hari itu baru diproses. Nah, langsung saya cek lagi tokonya, mau saya chat gitu. Nah, ternyata waktu saya cek lagi buat unitnya udah habis dan harganya itu naik di 3,6 juta rupiah. Tapi di toko-toko lain tuh ada juga ya yang bisa langsung kirim tapi harganya lebih mahal di 36, 37. Ada juga yang di harga 35 tapi itu tokonya bukan toko Star atau bukan Power Merchant. Jadi kayak gimana ya? Ya kita nggak bisa dapat klaim gratis ongkir gitu. Ini pakai tampilannya udah berbeda ya, XOS 4GT, jadi nggak bisa kalian temuin di ponsel Infinix lainnya. Jadi XOS-nya ini khusus buat ponsel dari Infinix GT Edition. Selamat datang di XOS 13.1.0. Nah, buat tampilan depannya kayak gini, langsung dapet temanya ini, wih mantep banget lah. Lebih keren kalau kita bandingin dengan Infinix yang kombinasi dengan Free Fire atau Mobile Legends kemarin sih menurut saya. Buat icon-iconnya lebih kelihatan smooth, halus, dan gak kelihatan norak gitu. Kalau kemarin tuh menurut saya masih kelihatan norak buat tema yang diusung di Infinix Note 30, di Infinix Hot 30 series maksudnya. Ini kita cek lagi buat wallpapernya kayak gimana aja. Ternyata ada 1, 2, ini 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata banyak banget buat tampilan tema atau tampilan wallpaper yang sangat berbeda kalau kita bandingin dengan ponsel dari Infinix lainnya. Lebih tepatnya baru kita temuin di ponsel Infinix GT series aja. Nah, kita langsung pakai ini aja deh. Yang warna ini ya, abu-abu ke orange biar ini pas dengan tampilan dari backdoornya atau warna yang kita pilih. Kemudian buat layarnya ini pakai layar dengan ukuran di 6,6 inch, bezelnya udah kelihatan tipis banget di berbagai sisi nih. Bisa dibilang hampir presisi, ini kurang dikit lagi nih presisi di bagian atas dan juga bawahnya. Kemudian buat tampilan layar neo displaynya juga ini udah kelihatan kecil, gak kayak Infinix Note 30 series lainnya. Ini bezel bagian bawahnya juga udah kelihatan tipis banget di harga segini. Jadi buat tampilan depannya ini udah mewah banget kalau kita bandingin dengan ponsel dari Infinix lainnya. Apalagi kalau kita komparasiin dengan ponsel dari kompetitor lain. Ini buat tampilan depan maupun tampilan belakangnya sih pasti juara ya. Kemudian kita cek di bagian pengaturannya langsung. Di sini kita lihat buat bagian tentang ponsel. Nah, ini di bagian tentang ponsel kita ubah terlebih dahulu pakai tampilan layar dark mode. Oh ya, ini buat tampilan depannya udah pakai panel AMOLED, jadi buat layar atau warna hitamnya ini lebih pekat kalau kita bandingin dengan panel IPS. Ini modelnya Infinix X6793 39, Androidnya versi 13, chipsetnya MediaTek Dimensity 8050, kamera depan 32 megapiksel, kamera belakangnya di 108 megapiksel triple kamera, RAM-nya 8GB dan bisa kita perluas hingga 8GB juga. Kemudian buat ROM-nya di 256GB dan bisa kita tambahin juga dengan slot kartu memori eksternal. Kemudian baterainya 5000 mAh, layarnya udah resolusi Full HD+. Mantap banget. Selanjutnya di sini kita cek buat penyimpanannya. Buat OS-nya gimana nih? Ini kan katanya mantap banget ya, tanpa ada bloatware atau nggak ada iklan sama sekali. Dan ternyata buat sistemnya ini lumayan gede sih. Tapi enaknya kan nggak ada bloatware, nggak ada iklan sama sekali ya. Sistemnya di 20,87 GB. 20 GB lebih 807 GB-an maksudnya. Oke, mantap ya. Kita cek buat ini APK-nya. Oh iya, cuman dikit banget loh. Keren nih. 1, 2, 3, 4. Dikit ya. Dan mantap banget Infinix tahun ini. Keren-keren ponselnya. Nah, kemudian kita cek di bagian layarnya, kita ubah di bagian refresh rate-nya ya, sambil kita cek apakah ada kendala kayak kemarin atau enggak. Ini beralih rasio otomatisnya masih tetap ada nih. 120 Hz, 90 Hz, 60 Hz, dan rasio otomatis kita pilih 120 Hz. Kemudian kita pilih ini. Buat waktu layarnya kita bikin agak sedikit lama. Ukuran font bisa kita bikin lebih gede. Rotasi layar otomatis. Sentuhan ultra coba kita bikin ya. Ultra cepat, gerakan cepat. Nah, mantep nih.
Personalisasi kita lihat buat always on display-nya apakah bisa aktif terus-terusan atau enggak. Ya semoga aja bisa aktif terus-terusan ya. Nah, nanti kita bahas di video review selanjutnya atau lebih tepatnya di bagian full review setelah kita pakai ini ponsel Infinix Note 30 ya. Buat full reviewnya akan kita bahas di video selanjutnya aja ya, biar nggak terlalu lama. Satu lagi fitur menarik yang pastinya harus kita perlihatkan di kalian semua ya. Ini kita cari buat LED-nya di mana sih? Oh ini, efek lampu latar. Efek lampu latar, panggilan masuk, cahaya mengalir. Jadi nanti tampilannya kayak gini ya. Tampilannya nanti LED-nya bisa berubah kayak gitu. Kalau meteor kayak gini, bernapas, tidak ada. Oh, jadi ada 3 opsi buat tampilan ini. Kemudian ada juga nih, kalau kita memutar musik ini bisa aktif terus-terusan. Game, GT Racing, lampu kilat helium mengisi daya, bisa mengalir atau lebih tepatnya bisa tampil. Oh ya, selanjutnya kita cek lagi pengisian daya bypass. Oh ya, ini ada nih, mantap ya. Tinggal kita aktifin aja buat pengisian daya bypassnya. Nah, selanjutnya kita cek buat ini ya, stick jarinya lagi. Nah, cepet banget nih, keren ya kan. Selanjutnya kita cek buat face unlock-nya. Wih, mantep, keren ini ponsel dari Infinix GT 10 Pro. Oke, selanjutnya kita cek pakai beberapa aplikasi nih ya, pakai device info HW. RAM-nya pakai RAM 8 LPDDR4X, flashnya udah UFS. Kemudian ini CPU-nya pakai MediaTek Dimensity 8050, udah pakai 6 nanometer. Kemudian buat layarnya support hingga HDR10, HLG, HDR10 Plus dan bisa memiliki refresh rate tinggi di 120 Hz. Buat kerapatannya ada di 395 pixel. Dan buat penyimpanannya di sini RAM free-nya tinggal 3 GB lebih 800 MB dan ini aplikasi yang kita buka. 1 2 3 4 nyampe device info HW. Kemudian buat kameranya nih yang cukup menarik, mari kita lihat. Ini ya, kamera utamanya pakai 108 megapiksel Samsung S5 KHM6SX. Kemudian 32 megapiksel buat kamera selfie-nya dari Samsung juga. Lalu 2 megapiksel Galaxy Core dan 2 megapiksel Galaxy Core juga. Langsung aja kita lihat buat tampilan dan juga opsi kamera yang ditawarkan. Nah, jadi buat tampilan kameranya ini bisa dibilang nggak ada perbedaan dengan ponsel dari Infinix lainnya ya. Di sini ada opsi 108 megapiksel. Kita cek lagi ada opsi 2 kali optical zoom. Jadi kamera dari Infinix GT 10 Pro belum ada itu ya. Belum ada opsi buat kamera ultra wide di bagian belakangnya. Kemudian di bagian perekaman video ada sistem stabilisasi di resolusi 1080 30 fps nih, kelihatan ya. Kita cek lagi. Wih, mantap, ada resolusi 4K 30 fps, 1080 60 fps. Jadi buat resolusi 2K-nya udah dihilangin. Dan di sini ada beberapa efek yang disediakan di bagian bawahnya. Kemudian ada mode atau tema yang bisa kalian pilih, ada mode film juga. Di bagian AI cam ya tadi seperti itu ya. Ada mode cantik, bisa kalian pilih juga nih, ada beberapa efeknya yang bisa kalian pakai. Kemudian di bagian mode potret, di sini bukaan lensanya kita cek paling kecil di f1.0, ada mode super malam. Kemudian kita cek di bagian ini nih. Nah, ini terdapat beberapa opsi, misalnya mode film, video, AI cam, mode cantik, potret, video singkat, tembakan IR, mode pro, gerak lambat, video ganda, panorama, super makro. Mantap, ada mode super makronya. Kemudian ada sky shot, dokumen dan juga selang waktu. Nah, kita cek di bagian mode gerak lambatnya nih. Slow-mo-nya cuman mentok di 240 fps. Kemudian buat kamera depan kita perhatiin ini terdapat mode slow-mo juga ya buat kamera selfie-nya atau kamera depannya. Kemudian ada AI cam, ada mode HDR. Di perekaman video ini bisa mendapatkan, wih mantep, ternyata masih ada resolusi 4K dan juga sistem stabilisasi, tapi langsung berubah nih di 1080 30 fps. Kemudian di bagian AI cam, nah ini sama, di bagian mode cantik sama juga, mode potret juga sama, di bagian mode super malam juga sama. Jadi ini buat tampilan kamera depannya kayak gini ya. Selanjutnya kita lihat buat multi touch-nya. Nah ini di bagian multi touch, mari kita lihat sama-sama. Mantep nih, udah nyampe 10 sentuhan gak kayak Note 30 kemarin. Selanjutnya kita lihat buat kualitas gambar ya yang dihasilkan dari ponsel Infinix GT 10 Pro ini. Buat kualitas gambarnya sih mantep banget ini, udah nggak kayak ponsel-ponsel sebelumnya.
Dan ini buat pemutarannya bisa nyampe resolusi 4K dan HDR-nya udah kebuka di semua resolusi, mantap banget. Kemudian kita cek buat kualitas audionya. Mantap ya, buat kualitas gambarnya tentu udah gak ada komplain sama sekali, dan ini gambarnya tajam, smooth, mulus, enak banget lah buat kita pakai. Oke, jadi buat video unboxingnya di video kali ini kayaknya udah cukup sampai di sini dulu deh. Buat video reviewnya bisa kalian aktifin aja buat notifikasinya biar gak ketinggalan. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen request atau tanya-tanya, drop aja di kolom komentar. Dan kesan pertama saya, unboxing ponsel dari Infinix GT 10 Pro ini beneran ponsel tergila di harga 3,5 jutaan buat sekarang ini. Keren banget. Sampai di sini dulu ya buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.